Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ardeni dengan NIM 2006-085-01-021, Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang 3 teori. Yang pertama, teori fungsionalisme, fungsionalisme struktural, serta materialisme budaya. Untuk lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama video penjelasan dari saya. Teori yang pertama yaitu teori fungsionalisme. Ialah suatu teori sosial murni yang besar atau berada pada grand teori dalam ilmu sosiologi yang mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, di mana di dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat ini terus bereksistensi, di mana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang tidak dapat dimengerti tanpa mengikut sertakan bagian yang lain. Dan jika salah satu bagian dari masyarakat yang berubah, akan terjadi gesekan-gesekan dan goyangan ke bagian yang lainnya dari masyarakat itu sendiri. Menurut pandangan perspektif teoritis ini, perilaku atau struktur sosial atau sesungguhnya hukum dalam mempelajari haruslah dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi manifestasi yang mana dimaksudkan dengan fungsi-fungsi manifestasi ini adalah konsekuensi yang diharapkan dari tindakan-tindakan sosial dan dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi laten, baik yang tidak diharapkan maupun yang tidak diketahui. Model-model fungsionalisme yang menggambarkan suatu masyarakat pemulaannya sangat bernilai, karena model-model dapat memperlihatkan bahwa hukum adalah merupakan suatu fenomena sosial yang dependen atau tergantung kepada faktor-faktor lain dalam masyarakat. Karena sistem hukum dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar sistem tersebut. Dalam kajian sosiologi terdapat teori tentang perubahan masyarakat. Teori-teori tersebut di antaranya yaitu teori dari Bapak Auguste Comte tentang teori perkembangan 3 tahap, yang dimana pada teori ini menjelaskan tentang masyarakat itu mengalami 3 proses atau 3 tahap perkembangan, yaitu pertama itu tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, dan yang ketiga itu tahap positifis. Kemudian teori dari Thalcon-Ferson, yaitu teori equilibrium, yang menyatakan adanya perubahan dalam masyarakat secara sedikit demi sedikit atau yang biasa dikenal dengan sistem evolusi. Yang ketiga itu teori kemajemukan dan pembagian kerja dari Emil Durkheim, yang menyatakan bahwa karena faktor kemajuan dan pembagian kerja, maka masyarakat berkembang dan berubah dari sistem masyarakat yang mekanis ke sistem masyarakat yang organik. Yang ketiga yaitu teori evolusi Darwin dan Herbert Spencer, yang menyatakan bahwa seperti perkembangan makhluk hidup, suatu masyarakat juga berkembang dari yang sederhana menuju ke sistem masyarakat yang kompleks. Maka dari itu, pada
Pada teori fungsionalisme ini menjelaskan tentang masyarakat itu berkembang secara bertahap dan terdapat fungsi-fungsi di dalam masyarakat itu, di mana fungsi-fungsi ini mendukung akan berkembangnya masyarakat itu dengan tidaknya, dan dari situ juga dengan adanya fungsi yang tidak berfungsi dalam masyarakat membuat atau menghasilkan gesekan-gesekan yang dapat mengakibatkan masyarakat itu berada dalam kesengsaraan atau kurang kesejahteraan. Maka dari itu, setiap masyarakat harus saling mendorong agar fungsi-fungsi ini dapat berjalan dengan baik. Teori yang kedua, yaitu fungsionalisme struktural, yaitu sebuah sudut pandang luas dari dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan warga sebagai sebuah bangunan dengan bagian-bagian yang saling bertalian. Fungsionalisme menafsirkan warga secara semuanya dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstitusinya, terutama norma, aturan sejak dahulu kala atau tradisi, dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan oleh Herbert Spencer menampilkan bagian-bagian warga ini sebagai organ yang melakukan pekerjaan demi berfungsinya seluruh badan secara wajar. Dalam guna paling mendasar, istilah ini menekankan upaya untuk menghubungkan sebisa mungkin dan setiap fitur atau aturan sejak dahulu kala serta praktik. Suatu peristiwanya terhadap berfungsinya suatu sistem dan stabil dan kohesif. Untuk Falkenforson, fungsionalisme struktural mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan mazhab pemikiran. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural ini yaitu suatu konstruksi teori yang paling agung pengaruhnya dalam ilmu sosial di masa 100 tahun sekarang. Tokoh-tokoh pertama kali yang mencetuskan fungsionalisme yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap warga sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut adalah hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap mampu bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga benar tujuannya untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awal mulanya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya tentang analogi organistik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kecocokan dari setiap warga dan organisme. Sampai belakangannya berkembang menjadi apa yang disebut dengan requisite fungsionalisme, di mana ini menjadi panduan untuk analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organistik tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa warga yaitu sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat proses-proses yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut benar, fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang.
Proses tersebut saling interpendensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika benar tidak berfungsi karenanya hendak merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsi Durkheim dalam teori Farson dan Merton tentang struktural fungsionalis. Selain itu, antropologis fungsionalis Malinowski dan Redfield Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsionalisme modern. Perkembangan teori struktural fungsional itu terjadi sampai atau hingga pertengahan masa 100 tahun lalu. Fungsionalisme menjadi teori yang dominan dalam perspektif sosiologi. Teori fungsionalisme menjadi karya Talcott Ferguson dan Robert Merton di bawah pengaruh tokoh-tokoh yang telah dibahas tadi. Sebagai berkat teori yang paling mencolok di zamannya, Talcott Ferguson menimbulkan kontroversi atas pendekatan fungsionalisme yang dia gulirkan. Ferguson berhasil mempertahankan fungsionalisme sampai semakin dari 2,5 masa 100 tahun semenjak dia mempublikasikan The Structure of Social Action pada tahun 1937. Dalam karyanya ini, Ferguson mendirikan teori sosiologinya menempuh analytical realism. Maksudnya yaitu teori sosiologi harus menggunakan konsep-konsep tertentu yang menandai dalam melingkupi lingkungan kehidupan luar. Konsep-konsep ini tidak bertanggung jawab pada fenomena konkret, tapi bertanggung jawab pada konsep-konsep ini tidak bertanggung jawab pada fenomena konkret, tapi untuk elemen-elemen di dalam yang secara analisis mampu dipisahkan dari elemen-elemen lainnya. Oleh karenanya, teori harus melibatkan perkembangan dari konsep-konsep yang diringkas dari kenyataan empirik. Tentunya dengan segala keanekaragaman dan kebingungan yang menyertainya. Dengan kegiatan ini, pemikiran hendak mengisolasi fenomena yang melekat erat pada hubungan kompleks yang mendirikan realitas sosial. Selanjutnya yaitu teori ketiga tentang materialisme budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang ini banyak teori-teori yang berkembang di kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu tentang teori materialis. Materialisme berangkat dari kata materialis yang diberikan imbuhan isme, di mana material ini memiliki arti tentang segala sesuatu atau benda-benda yang ada di sekitar manusia yang dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Sedangkan isme adalah suatu sistem kepercayaan. Materialisme di sini merupakan paham yang bersandar pada materi maddah, yang tidak meyakini apa yang ada di balik alam gaib, seperti Tuhan, malaikat, dan bahkan jin. Tidak meyakini alam gaib berarti tidak meyakini adanya kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Dan hal ini secara otomatis menafsirkan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini, Karena menurut paham ini, alam beserta isinya berasal dari satu sumber, yaitu materi atau maddah. Materi didasarkan pada konsep bahwa dunia ini terdiri dari objek-objek materi yang berinteraksi dan berpotongan satu sama lain dalam berbagai keadaan, tetap maupun bergerak. Applebaum 1987 berpendapat bahwa materialisme didasarkan pada konsep bahwa dunia ini terdiri dari objek-objek materi
yang berinteraksi dan berpotongan satu sama lain dalam berbagai keadaan, baik tetap maupun secara bergerak. Kaum materialis memandang manusia sebagai materi, realitas konkret bersama dengan produk-produk pikiran manusia dan perilaku manusia yang terdiri dari objek-objek fisik seperti peralatan dan benda-benda, dan produk pikiran seperti teknologi, ilmu pengetahuan, nilai-nilai, hukum, agama, dan kebudayaan. Daya tarik terbesar materialisme pada masa kini adalah pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori dan metodologi ilmiah, yang berlandaskan pada data empiris untuk mendukung dan memverifikasi hipotesis-hipotesis dalam ilmu-ilmu sosial. Materialisme kebudayaan. Materialisme kebudayaan tidak terlepas dari tokoh Marvin Harris, di mana Marvin Harris merupakan tokoh pencetus atau tokoh yang mengusulkan nama pendekatan itu sendiri. Materialisme kebudayaan menurut Marvin Harris yaitu kebudayaan manusia itu atau kebudayaan masyarakat itu terbentuk dari benda-benda atau material-material yang ada di sekitarnya. Tidak berlandaskan pada pandangan-pandangan tentang atau soal-soal mistis, melainkan berdasarkan pada material-material atau benda-benda yang dapat dirasakan oleh panca indera manusia itu sendiri. Materialisme kebudayaan didasarkan pada konsep bahwa kondisi-kondisi material masyarakat menentukan kesadaran manusia dan bukan sebaliknya. Harris sangat dipengaruhi gagasan Marxis tentang basis atau base dan suprastruktur atau suprastruktur, menyebutkan basis sebagai infrastruktur, yakni geografi. Ia memodifikasi skema Marxis dengan memasukkan unsur reproduksi manusia ke dalam basis atau infrastruktur, bersama-sama dengan model ekonomi dari produksi. Selain itu, ia juga mengusulkan suatu kategori antara intermediate kategori, yakni struktur atau struktur di antara berbagai basis dan suprastruktur, suatu kategori yang tidak terdapat dalam skema Marxis. Materialisme kebudayaan juga di sini menjelaskan tentang budaya masyarakat itu ada karena adanya pengaruh-pengaruh dari material yang ada di sekitarnya. Di sini juga Marvin mencetuskan satu buku yang berjudul tentang sapi, babi, perang, dan penyihir. Di dalam buku itu menjelaskan tentang berbagai macam budaya-budaya masyarakat serta berbagai konsep-konsep yang tidak dibahas, berbagai konsep-konsep yang dijelaskan Marvin secara terperinci dengan menggunakan metode-metode materialisme budaya. Maka dari itu, ketiga teori ini sangat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia, terkhusus di zaman modern ini, di mana kita diberikan pemahaman tentang bagaimana cara memanfaatkan media teknologi sebagai sumber dari segala sumber untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai macam teori-teori yang ada di dunia sekarang seperti sekarang ini. Seperti misalnya teori-teori yang seperti teori-teori yang telah kita bahas, yaitu teori fungsionalisme, di mana teori ini menjelaskan tentang bagaimana manusia saling berinteraksi atau saling berfungsi dalam keberlangsungan masyarakatnya. Di sini di mana masyarakat itu dijadikan
sebagai sesuatu yang berguna di lingkungan masyarakat, yang memiliki sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsi-fungsinya masing-masing, saling berfungsi dan saling mendukung dengan tujuan agar masyarakat ini terus bereksistensi, serta fungsionalisme struktural, yaitu di mana masyarakat memiliki bagan-bagan atau struktur-struktur yang saling berhubungan, di mana fungsionalisme dan fungsionalisme struktural itu saling berkaitan untuk menciptakan masyarakat yang saling eksistensi di masa seperti sekarang ini. Serta materialisme budaya. Materialisme budaya itu sebuah teori yang menjelaskan tentang budaya, di mana budaya itu tercipta karena adanya pengaruh dari masyarakat atau dari benda-benda yang ada di sekitar masyarakat. Sehingga kita tidak bisa membuat perspektif lain bahwa budaya itu tercipta dari adanya pengaruh-pengaruh mistis. Tetapi budaya itu dipengaruhi oleh masyarakat-masyarakat sekitar atau material-material yang ada di sekitar masyarakat, sehingga tercipta sebuah kebiasaan. Kemudian kebiasaan itu dijadikan sebuah tradisi, dan tradisi itu menjadi adat atau kebudayaan yang menjadi tolak ukur dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau menjadi sumber dari segala sumber dalam masyarakat itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa ketiga teori ini sangat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan atau kesejahteraan masyarakat, di mana menjelaskan tentang keterkaitan satu sama lain, di mana menjelaskan tentang terciptanya budaya, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan masyarakat yang saling terorganisir dan saling berkaitan satu sama lain. Itulah penjelasan yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Atas berbagai kesalahan yang saya lakukan itu munculnya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.